Bapa, dalam nama Yesus, aku bangkit dengan otoritas firman-Mu. Ada seseorang yang mendengarkan ini, berada di lembah bayang-bayang maut, di mana rasa sakit tak kunjung reda. Tapi aku nyatakan, Yesus yang sama yang datang 4 hari setelah kematian Lazarus, sedang masuk dalam kisah hidupmu hari ini. Di mana dokter berkata tidak ada lagi yang bisa dilakukan, Tuhan berkata, akulah Tuhan yang mustahil. Di mana pengobatan sudah kehabisan cara, kuasa ilahi mulai bekerja. Di mana keputusasaan menguasai, damai sejahtera Kristus menerobos. Saudara, perhatikan baik-baik apa yang akan kukatakan. Seperti Lazarus dalam kubur yang dingin, ada seseorang di sini yang tubuhnya dinyatakan sudah tidak ada harapan. Tapi dengarlah, Yesus tidak terlambat. Dia tahu persis di mana engkau berada. Suara yang sama yang berseru, Lazarus, keluarlah. Sekarang memerintahkan penyakit, enyahlah, rasa sakit, lenyaplah, kanker, pergilah dalam nama Yesus. Aku tidak berdoa dengan keraguan, aku memutuskan kesembuhanmu. Saudari seiman, engkau yang telah menangis sepanjang malam, merasakan beban doa yang belum dijawab, aku punya firman untukmu. Tuhan tidak melupakanmu. Penundaannya bukan penolakan. Kuasa yang sama yang membangkitkan Lazarus sedang mengerjakan mujizat bagimu. Sebelum matahari terbenam, engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Tangisanmu akan berubah menjadi sukacita, kepedihanmu menjadi kesaksian. Saudara, seiman, engkau yang berpikir untuk menyerah, yang menerima kekalahan karena situasi tampak tanpa jalan keluar, angkatlah kepalamu. Kasusmu tidak hilang. Yesus adalah ahli dalam menyelesaikan yang mustahil. Kuasa yang sama yang membangkitkan Lazarus sedang memulihkan kesehatanmu. Aku melihat sel-sel diregenerasi, organ-organ dipulihkan. Roh Kudus, sapulah setiap rumah sakit, setiap rumah. Bawalah firman ini seperti api kepada mereka yang mendengar. Tunjukkan bahwa ketika tidak ada jalan keluar, Yesus memiliki solusi. Dia adalah jalan di padang gurun, kehidupan dalam kematian. Seseorang sedang disembuhkan sekarang dari penyakit yang tidak terdiagnosis. Setiap belenggu penyakit dipatahkan oleh darah Yesus. Setiap vonis kematian dibatalkan. Setiap kutuk keturunan dihancurkan. Nama Yesus lebih tinggi dari segala nama. Kembalikan kesehatan yang dicuri. Bapa, aku berseru bagi mereka yang kehilangan orang yang dikasihi, yang hancur hatinya. Hiburlah mereka. Tunjukkan bahwa kata terakhir ada pada kebangkitan. Biarlah mereka berkata seperti Ayub, penebusku hidup. Bapa, kuatkanlah para pengasuh yang mencurahkan hari dan malam merawat yang sakit. Segarkanlah kekuatan mereka, berikanlah mereka kesabaran dan hikmat, balaslah pengorbanan mereka. Tuhanku dan Bapakku, aku datang ke hadapan-Mu dengan hati yang sepenuhnya berserah. Karena aku tahu Engkau adalah Tuhan yang melihat segalanya, mengetahui segalanya, dan berkuasa atas segalanya. Aku di sini, Tuhan, berdoa untuk kehidupan yang sedang mendengarkan ini sekarang, untuk hati yang telah menanggung rasa sakit yang tak terungkapkan dengan kata-kata, untuk jiwa yang mencari jalan keluar tetapi hanya menemukan pintu yang tertutup. Tuhan, keputusasaan datang dengan kuat dan kecemasan telah merampas harapan, tetapi aku berseru kepadamu sekarang, datanglah dengan kesembuhan, datanglah dengan jawaban, datanglah dengan solusi. Bapa, berapa kali orang ini menangis dalam diam, merasa seolah langit terbuat dari perunggu, seolah doa-doa mereka tidak menembus atap. Berapa kali mereka berseru, meminta, memohon, namun sepertinya tidak ada jawaban. Tetapi aku memuji-Mu, Tuhan, karena bahkan ketika semuanya tampak hilang, Engkau tetap adalah Tuhan yang membuat yang mustahil menjadi mungkin.
Engkau adalah Dia yang membangkitkan Lazarus, bahkan ketika semua orang berkata sudah terlambat. Engkau adalah Tuhan yang mengejutkan, Tuhan yang bertindak ketika semua orang telah kehilangan iman. Yesus, ada hati yang sekarang merasakan sakit karena menantikan perubahan, tetapi hanya melihat situasi memburuk. Ada rumah yang hancur, diagnosis medis tanpa solusi, air mata dari tubuh yang sakit, dari jiwa yang lelah. Tetapi aku memanggil-Mu, ya Tuhan yang penuh mukjizat, karena aku tahu ketika manusia berkata, tidak bisa lagi, saat itulah Tuhan masuk dan berkata, sekarang giliranku. Tuhan, datanglah saat ini dengan minyak kesembuhan-Mu dan sentuhlah tubuh ini. Aku percaya Engkau masih menyembuhkan. Tuhanku, sentuhlah sekarang hati ini yang sudah tidak tahan lagi menderita. Tuhan, tidak ada penyakit yang dapat menahan perintah-Mu. Tidak ada tumor yang tetap ada ketika suara-Mu bergema. Tidak ada virus, tidak ada bakteri, tidak ada kegagalan organ, tidak ada kanker, tidak ada kelumpuhan, tidak ada depresi yang dapat menahan sentuhan Roh Kudus-Mu. Sembuhkanlah Bapa, sembuhkanlah mereka yang sudah ditinggalkan oleh dokter. Tunjukkan bahwa Engkau adalah Tuhan yang memiliki kata terakhir. Yesus, Engkaulah yang berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Engkaulah yang memanggil Lazarus keluar dari kubur. Dan hari ini aku percaya Engkau memanggil kehidupan ini keluar dari kubur kesakitan, kubur keputusasaan, kubur penyakit. Dalam nama-Mu, Yesus, aku bernubuat. Situasi ini bukanlah akhir. Tuhan masih memiliki solusi. Di mana tidak ada harapan lagi, disitulah kuasa-Mu dinyatakan. Bapa, aku berdoa sekarang untuk mereka yang sudah minum obat tetapi tidak membaik. Untuk mereka yang menjalani perawatan panjang tetapi tetap menderita. Aku berdoa untuk mereka yang dirawat di rumah sakit atau yang di rumah tetapi tidak memiliki kekuatan bahkan untuk berdoa. Biarlah Tuhan mengunjungi setiap kamar, setiap tempat tidur, setiap ruangan di mana ada hati yang berseru. Roh Kudus, masuklah ke tempat itu sekarang. Lakukanlah apa yang tidak bisa dilakukan dokter. Tuhan, aku berdoa untuk anak-anak yang menderita melihat orang tua mereka sakit. Untuk para ibu yang berdoa untuk anak-anak mereka yang sakit. Untuk suami yang menangis diam-diam melihat istrinya melemah. Untuk istri yang tidak berhenti berdoa untuk suaminya yang koma. Tuhan, melampauilah pengobatan, melampauilah tes medis, melampauilah diagnosis. Nyatakanlah kuasa-Mu dan tunjukkan bahwa Engkau masih mengadakan tanda-tanda, keajaiban, dan mukjizat. Tuhan, aku berdoa untuk orang ini yang sedang mendengarkan dan yang di dalam hati sudah tidak percaya lagi akan kesembuhan, yang sudah belajar hidup dengan rasa sakit, yang sudah menerima penderitaan sebagai bagian dari hidup. Tetapi hari ini Bapa, aku berseru untuk iman yang diperbarui. Biarlah doa ini seperti hembusan Roh-Mu atas kehidupan ini. Biarlah mereka percaya lagi, biarlah mereka berharap lagi, biarlah mereka bermimpi lagi tentang mukjizat. Yesus, sentuhlah sekarang hati yang cemas ini. Seringkali rasa sakit fisik datang bersama dengan rasa sakit emosional, kelelahan rohani, keputusasaan yang melumpuhkan. Tetapi Engkau adalah Dia yang menyembuhkan sepenuhnya tubuh, jiwa, dan roh. Engkau tidak memberikan setengah-setengah, Engkau memulihkan semuanya. Maka sembuhkanlah Tuhan, pulihkanlah kesehatan fisik, kesehatan emosional, kesehatan rohani. Biarlah kehidupan ini merasakan pembaruan yang datang langsung dari takhta-Mu. Tuhanku, ketika kami melihat salib, kami melihat bukti bahwa Engkau telah menanggung rasa sakit kami.
Firman-Mu berkata bahwa oleh bilur-bilurnya kami disembuhkan. Ini bukan janji di masa depan, ini adalah kebenaran saat ini. Ini adalah karya yang sudah selesai. Yesus, nyatakanlah kesembuhan ini sekarang. Tunjukkanlah mukjizat ini dalam kehidupan orang ini. Biarlah mereka merasakan sentuhan-Mu sekarang, seperti perempuan yang mengalami pendarahan merasakannya. Dia hanya menyentuh jumbai jubah-Mu dan disembuhkan. Hanya perlu satu sentuhan Tuhan. Bapa, hadirat-Mu sudah ada di tempat ini. Aku merasakannya, dan orang ini juga dapat merasakannya. Ada gerakan yang terjadi sekarang. Ada pembebasan yang dimulai, ada mukjizat yang terbentuk. Penyakit yang sebelumnya menguasai sekarang kehilangan kekuatannya. Roh penyakit sedang diusir sekarang dalam nama Yesus. Biarlah semua rasa sakit menghilang. Biarlah semua peradangan berhenti. Biarlah semua kejahatan lenyap sekarang. Tuhan, aku tahu kita tidak berada di sini secara kebetulan. Doa ini adalah senjata peperangan. Ini adalah alat pembebasan. Engkau menggerakkan surga agar doa ini sampai kepada orang ini. Dan aku nyatakan dalam iman bahwa Engkau sudah bertindak, bahwa masa sakit ini akan segera berakhir, bahwa musim baru sedang dimulai, bahwa kehidupan ini akan memiliki kesaksian untuk diceritakan. Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub, aku berseru kepadamu sekarang untuk kesembuhan yang mendalam. Pergilah ke tempat yang tidak bisa dijangkau obat. Pergilah ke tempat rasa sakit bersembunyi. Pergilah ke akar masalahnya, karena Engkau tidak hanya mengobati gejalanya, Engkau menuju sumbernya. Cabutlah penyakit ini dari akarnya, dan tanamlah sebagai gantinya kesehatan yang berlimpah, damai sejati, dan sukacita yang diperbarui. Yesus, seperti yang Engkau lakukan di masa lalu, lakukanlah juga sekarang. Engkau menyembuhkan orang buta, lumpuh, kusta, kerasukan. Engkau membangkitkan orang mati, tidak ada yang di luar jangkauan-Mu. Aku memohon, ya Tuhan, nyatakan kuasa yang sama sekarang. Biarlah orang ini merasakan kehangatan di tangan, merinding, tangisan yang tak tertahankan, suatu tanda nyata dari hadirat-Mu, dari kesembuhan-Mu. Tuhan, bahkan ketika kami merasa ini sudah terlambat, Engkau datang tepat pada waktunya, seperti yang terjadi dengan Lazarus. Semua orang mengira sudah terlambat, tetapi Engkau datang pada saat yang tepat untuk memuliakan nama-Mu. Jadi, meskipun orang ini merasa semua sudah hilang, meskipun kondisinya memburuk, meskipun pengobatan sudah menyerah, Engkau tidak menyerah. Engkau datang untuk mengubah segalanya. Tuhanku, terima kasih karena aku merasa ada kesembuhan yang terjadi saat ini juga. Aku tidak melihat dengan mata jasmani, tetapi dengan mata iman. Aku percaya ada organ-organ yang dipulihkan, ada tes yang akan diulang dan menunjukkan hasil berbeda. Ada diagnosis yang dibalikkan, dan semua ini untuk kemuliaan nama-Mu, karena Engkau tidak membagi kemuliaan-Mu dengan siapapun. Bapa, lindungilah kehidupan ini dalam iman. Jangan biarkan mereka patah semangat di tengah proses. Jangan biarkan mereka mendengar suara keraguan, tetapi tetaplah teguh, mengetahui bahwa waktu-Mu sempurna. Mukjizat akan terjadi, ya, tetapi pada waktu-Mu. Dan ketika itu terjadi, itu akan sempurna, itu akan dahsyat, dan semua orang akan melihat bahwa hanya Engkaulah Tuhan-Tuhan. Meterailah doa ini dengan kuasa-Mu. Jangan biarkan apapun mencuri benih yang ditanam di sini. Biarlah kehidupan ini terus mencari-Mu, melayani-Mu, menyembah-Mu, bahkan sebelum melihat mukjizatnya. Karena itulah iman, percaya sebelum melihat. Dan hari ini aku nyatakan, iman ini sedang dibangkitkan di hati ini.
Dan akhirnya Bapakku, aku bersyukur kepadamu. Bukan karena apa yang mataku lihat, tetapi karena apa yang hatiku percayai. Aku bersyukur karena Yesus masih menyembuhkan. Aku bersyukur karena kuasa-Mu tidak berubah. Aku bersyukur karena kehidupan yang sekarang berdoa bersamaku akan keluar dari doa ini dengan sesuatu yang berbeda. Keyakinan batin bahwa Engkau mengendalikan segalanya dan mukjizat sudah mulai dinyatakan. Dalam nama Yesus, amin. Jika doa ini berbicara kepadamu, jika kau merasakan hadirat Tuhan di tempatmu berada, atau jika bahkan dalam kesunyian hatimu tersentuh, maka jangan simpan ini untuk dirimu sendiri. Bagikan doa ini dengan orang yang kau kasihi. Kirimkan kepada mereka yang sedang berjuang melawan penyakit, untuk sahabat atau keluarga yang membutuhkan mukjizat segera. Gunakan imanmu sebagai saluran untuk memberkati hidup orang lain. Ingatlah, Yesus masih menyembuhkan dan Dia bisa menggunakanku untuk membawa kesembuhan itu ke hati lainnya. Dan jika kau ingin terus menerima doa-doa seperti ini, jika kau ingin menjadi bagian dari momen-momen yang menguatkan imanmu, tekan tombol suka sekarang. Ini sangat membantu agar lebih banyak orang dijangkau oleh firman ini. Jika belum berlangganan, bergabunglah dengan kami. Klik tombol berlangganan dan aktifkan lonceng notifikasi. Dengan begitu, kau akan dapat kabar setiap doa baru diterbitkan. Ini adalah ruang iman, kesembuhan, dan mukjizat. Dan kehadiranmu di sini sangat berharga. Tuhan memberkatimu. Sampai jumpa dalam doa berikutnya, jika Tuhan mengizinkan. Amin.